Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurnia, NIM 2336092. Saya Denny 2336062. Nama saya Arjun Kurniawan, NIM saya 2336113. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisa sistem yang ada pada aplikasi Zoom. Analisis perancangan sistem informasi aplikasi Zoom. Analisis perancangan sistem informasi aplikasi Zoom memfasilitasi komunikasi jarak jauh melalui video dan audio. Berikut kita membahas mulai dari pengenalan hingga kesimpulan dan saran pengembangan aplikasi Zoom. Pengenalan aplikasi Zoom ada 4. Yang pertama, pengertian, yaitu Zoom adalah platform video konferensi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh baik untuk pertemuan bisnis maupun edukasi. Yang kedua, ada kepopuleran, yaitu Zoom mengalami lonjakan popularitas selama pandemi dan kini menjadi alat penting untuk berbagi keperluan. Yang ketiga, fitur utama, yaitu Zoom menawarkan berbagai fitur seperti video konferensi, screen sharing, chat, dan rekaman. Yang keempat, keunggulan, yaitu Zoom dikenal karena kemudahan penggunaannya, integrasi dengan berbagai platform dan fitur yang lengkap. Fitur dan fungsi utama Zoom. Yang pertama, video dan konferensi, yaitu menyediakan komunikasi visual melalui video, memungkinkan interaksi langsung. Yang kedua, screen sharing, yaitu membagi layar komputer untuk presentasi, kolaborasi, dan demonstrasi. Yang ketiga, chat, yaitu komunikasi tertulis melalui pesan teks selama video konferensi. Yang keempat, rekaman, yaitu merekam pertemuan untuk ditinjau kembali atau dibagikan dengan orang lain. Arsitektur sistem informasi Zoom. Yang pertama, client application, aplikasi bioskop dan mobil yang memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan pertemuan. Yang kedua, server infrastruktur, server yang memproses data video, audio, dan chat serta mengelola pertemuan. Yang ketiga, database yang menyimpan data pengguna, pertemuan, dan informasi yang terkait. Yang keempat, network connection, jaringan yang menghubungkan klien, aplikasi, dan server infrastruktur. Proses bisnis pada aplikasi Zoom. Yang pertama yaitu registrasi, pembuatan akun pengguna dan pengaturan profil dengan verifikasi melalui email untuk memastikan identitas pengguna. Yang kedua, penjadwalan, menjadwalkan pertemuan dengan waktu dan peserta yang ditentukan. Dan yang ketiga, bergabung dengan pertemuan. Bergabung dengan pertemuan yaitu menggunakan ID dan kode pertemuan untuk bisa bergabung pada video call tersebut. Dan yang keempat, berpartisipasi menggunakan fitur video, audio, chat, dan screen sharing. Yang kelima yaitu rekaman dan pembagian. Dalam aplikasi Zoom yaitu ada rekaman dan pembagian, yaitu merekam dan menyimpan pertemuan serta membagikannya dengan orang lain. Analisis kebutuhan sistem informasi Zoom, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsionalitas, dan yang kedua, performa, dan yang ketiga, keamanan, dan yang keempat, skalabilitas. Fungsionalitas adalah fitur video conferencing, screen sharing, chat, dan rekaman. Performa, kinerja yang cepat dan stabil dengan koneksi yang handal. Yang ketiga, keamanan, protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data dan privasi pengguna. Dan yang keempat, skalabilitas, kemampuan untuk menangani jumlah pengguna dan pertemuan yang besar. Analisis ini mencakup kebutuhan fungsional, non-fungsional, perangkat keras dan perangkat lunak, serta kebutuhan pengguna. Kebutuhan ini berkaitan dengan fitur dan layanan utama yang disediakan aplikasi. Adapun fitur utamanya ialah pendaftaran dan login, penjadwalan rapat, video dan audio conferencing, screen sharing, chat, dan polling.
Adapun kebutuhan non-fungsional, kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem dan pengalaman pengguna. Fitur utamanya ialah skalabilitas, kecepatan dan responsivitas, keamanan, ketersediaan, kompatibilitas, dan kemudahan pengguna. Dan yang ketiga, kebutuhan perangkat keras atau hardware, yaitu ada server, CPU, RAM, penyimpanan, dan koneksi internet. Dan yang keempat, kebutuhan perangkat lunak. Fitur di dalamnya adalah server side, client side, dan integrasi. Perancangan sistem informasi Zoom. Yang pertama ada keamanan. Penerapan sistem keamanan yang ketat, enkripsi data, dan autentikasi pengguna. Yang kedua, kemudahan pengguna. Antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif untuk memudahkan navigasi. Yang ketiga, skalabilitas dan fleksibilitas. Arsitektur yang fleksibel dan mudah diubah sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang keempat, integrasi dan platform lain. Integrasi dan aplikasi dan platform untuk memudahkan kolaborasi real time dan pembagian konten yang efektif. Dapat dilihat pada diagram aliran sistem informasi aplikasi Zoom, pengguna akan dihadapkan beberapa proses sebelum dapat menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama yaitu dimulai ketika pengguna membuat akun dan melakukan login ke dalam aplikasi Zoom. Membuat akun biasanya menggunakan akun Gmail ataupun mendaftarkan menggunakan nomor HP dan kata sandi agar akun kita tetap aman dan terjaga. Setelah login, pengguna dapat memilih jenis pertemuan yang ingin diadakan. Apakah pertemuan video biasa atau webinar? Jika memilih pertemuan video, pengguna dapat melakukan beberapa aktivitas seperti screen sharing atau berbagi layar mereka dengan peserta lain untuk melakukan sebuah presentasi ataupun demonstrasi di hadapan para peserta. Lanjut, terdapat sebuah fitur chat yang memungkinkan peserta untuk berkomunikasi secara teks selama pertemuan. Rekaman. Pengguna dapat merekam pertemuan untuk referensi di masa mendatang maupun untuk mengkaji ulang hasil yang didapat dari pertemuan tersebut. Pada pilihan jenis pertemuan, terdapat dua opsi yang telah kita sebutkan tadi. Pertama, pertemuan video biasa, yang kedua webinar. Tadi telah kita jelaskan pertemuan video biasa, dan sekarang kita akan menjelaskan apa itu pertemuan webinar. Jika memilih webinar, host dapat mengatur interaksi peserta yang lebih terbatas, tetapi dapat menggunakan fitur chat untuk berkomunikasi. Interaksi peserta dalam webinar. Peserta dapat berinteraksi dengan host dan peserta lain melalui fitur chat. Rekaman tersimpan. Setelah pertemuan selesai, rekaman dapat disimpan untuk ditonton kembali oleh peserta atau untuk keperluan dokumentasi. Demikian penjelasan ini, diharapkan pengguna dapat memahami aliran sistem yang ada pada aplikasi dengan lebih mudah. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dan saran pengembang. Sebelum lanjut pada kesimpulan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah konektivitas yang dapat mengganggu kualitas video. Untuk mengatasi hal ini, Zoom menyediakan opsi pengaturan kualitas video agar pengguna dapat menyesuaikan dengan kondisi jaringan mereka. Tantangan lainnya adalah keamanan, di mana ada risiko pertemuan yang tidak diinginkan. Solusi yang dapat diterapkan adalah
penggunaan kata sandi untuk memulai rapat, yaitu berupa PIN dan fitur ruang tunggu yang memastikan hanya peserta yang diundang yang dapat bergabung. Lanjut, sebagai kesimpulan, perancangan sistem untuk aplikasi Zoom harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kebutuhan pengguna, fitur yang diperlukan, dan aspek informasi keamanan yang penting. Dengan arsitektur yang tepat dan fitur yang lengkap, Zoom berhasil menjadi salah satu pilihan utama untuk konferensi video di seluruh dunia. Di dunia yang semakin terhubung sekarang, Zoom terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan setiap pengguna. Hasil analisa terhadap aplikasi Zoom yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.